Oke, selamat pagi dengan saya kembali Coach Surya Rahmanu. Hari ini kita mau live lagi. Kita mau bicarakan tentang beberapa hal yang penting dalam eksekusi ya. Eksekusi. Jadi ada yang istilahnya 4 disiplin of execution. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam dunia pendidikan yang diajarkan itu adalah strategi. Tapi nggak pernah ajarin bagaimana cara mengeksekusi. Dan ini merupakan kelemahan kita ya. Bayangkan Anda profesional, kita sekolah dari dulu kan, dari TK, SD, SMP, SMA itu kita belajar tentang namanya strategi. Ya kan, strateginya seperti ini, seperti itu. Tapi kan yang menjadi tidak mudah adalah tentang eksekusi. Maka hari ini kita belajar 4 strategi eksekusi ya. Seperti kita ketahuin, eh, eksekusi itu lebih menjadi tidak mudah karena begitu banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan dengan baik. Contoh yang paling sederhana adalah bicara tentang eksekusi. Siapa di antara di sini ya Anda percaya bahwa kalau mau sehat itu harus olahraga? Mungkin termasuk saya. Ya, kalau mau sehat harus olahraga. Pertanyaan kedua, siapa yang di sini olahraga setiap hari? Langsung tangannya para turun. Betul nggak? Jadi, kelemahan kita adalah kita tidak bisa atau nggak bisa eksekusi. Ya, ini dia, kita akan masuknya. Jadi kalau bagi Anda yang para pekerja, itu ada 4 hal yang perlu Anda ketahui. Kenapa sih kita nih organisasi nggak berkembang? Atau bagi Anda pemilik usaha, kenapa sih usaha gue nggak maju-maju ya? Sekarang Anda cek nomor 1. Pertanyaannya, Anda punya goal nggak? Ya, saya ulangin. Pertanyaan pertama, Anda punya goal nggak? Punya goal setting nggak? Sasaran jangka pendek, apalagi belum tanya jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang punya goal, tapi nggak tahu caranya bagaimana mengeksekusi. Nah, itu kesalahan kedua para pemilik bisnis dan juga para eksekutif muda ya. Atau Anda yang bekerja di sebuah korporasi. Yang ketiga, tahu goal, tahu caranya. Ketiga, nggak ada yang ngukur. Yang nggak diukur. Capek nggak? Feeling so good aja. Ya, nggak ada yang ngukur. Itu dia yang menjadi permasalahannya. Ya, yang keempat, nggak ada peran pemimpin. Ya, kita nggak monitoring, kita nggak periksa setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan itulah penyebab kita gagal. Saya ulangin sekali lagi, 1, karena nggak punya goal. Yang kedua, punya goal, nggak tahu caranya bagaimana. Yang ketiga, udah tahu goal, tahu caranya, tapi nggak tahu cara ngukurnya. Ya, banyak pengusaha yang saya temuin, usahanya maju, tapi uangnya nggak ada, alias boncos. Yang keempat, nggak pernah ada monitoring, nggak pernah pertanggungjawaban, ada irama pertanggungjawaban dari hal yang kita inginkan. Oleh karena itu, dari 4 hal ini, ya itu juga merupakan jawaban dari 4 disiplin of execution. 4 disiplin dari eksekusi. Yang pertama adalah berarti nomor 1, Anda harus punya goal. Ya Pak ya, 1 ya punya goal. Yang kedua, sudah tahu punya goal, Anda juga harus tahu bagaimana cara mengeksekusinya. 2, tahu goal dan eksekusi. Yang ketiga, udah tahu goal, eksekusi kita ukur. Karena kalau nggak bisa diukur, nggak bisa diperbaiki atau diimprove. Ya Pak ya. Ya. Yang keempat, kita harus konsisten, disiplin. Artinya setiap minggu mengadakan meeting. Meeting mingguan tiap 20 menit gitu, membahas masalah ini. Nah, inilah yang membuat membuat kita itu maju ya. Oke, yang pertama kita masuk berarti ada 4 disiplin ya. Disiplin yang pertama bisa disiplin bicara sesuatu hal yang tidak kita suka sebenarnya. Tapi Jim Rohn mengatakan Anda akan punya 2 hal penyesalan. Yang satu, Anda menyesal karena nggak planning. Ya, akhirnya jadi penyesalan. Yang kedua, Anda menghindari kesakitan. Ya, jadi jadi intinya adalah kita cuma 2 hal nih. Kita menyesal karena sakit, karena kita planning, atau kita nyesal karena kita nggak punya planning. Gitulah poinnya. Jadi intinya, kalau mau sukses, thank you Randy yang baru gabung. Anda mau sukses harus nomor 1 punya goal ya. Nomor 1 goal setting. Yang menariknya, kalau di dalam 4 disiplin ini, yang pertama Anda harus pikirkan adalah goal yang jangka menengah ya. Jangka menengah dan jangka
atau pendek ya. Pendek itu minimal antara 6 sampai 12 bulan. Seperti itu ya. Oke. Em, untuk yang ini karena saya akan bagi dulu ya. Coba saya kasih lihat dulu kepada Anda. Untuk yang ini karena saya akan bagi dulu ya. Coba saya kasih lihat dulu kepada Anda. Ya butuh yang jangka pendek ya. Nah, formulanya itu kalau Anda mau tahu di sini untuk formula jangka pendek itu katakan di sini tadi ya 6 sampai 12 bulan. Ya, jangka pendek. Ya. Jadi formulanya dari kita kalau namanya coaching gini ya, dari A ya. Dari A ke B gitu ya. Nah, ini B. Ya. Ini dia dari A ke B by. Nah, kapan? By when ya. Dari A ke B. Dari A ke by when. Kapan ya? Nah, gitu. Gitu ya, rumusnya seperti ini. Nah, supaya gampang kita pakai langsung praktek aja ya. Dengan contoh kasus yang sederhana. Kita bilang, ya. Kita contoh ya. Contoh nih. Ya, kita bikin seperti ini. Pertama, menurunkan. Ya, menurunkan. Oke. Kenapa menurunkan? Karena objeknya adalah ini. Berat badan. Ya. Oke. Dari 88 ke 82 by Desember 2023. Oke ya. Seperti ini. Anda lihat korelasinya di sini ya. Bahwa A ini apa? Ini A sini. Ya, ya ini orang bilang keadaan sekarang. Keadaan sekarang kita ingin menuju titik B ya. In the future ya. Dalam masa depan. B target akhirnya apa? Ini. 82. Ini future-nya. Oke ya. Jelas ya. Ini target. Seperti ini. Jadi kalau Anda ingin mau sukses mulai sekarang harus bisa bikin ya kayak begini. Begitu ya. Ya. Ini penting banget ya. Sama seperti ketika John F. Kennedy nentuin target ya. Dia mengatakan sebelumnya itu ngomongnya bagus lah. Apa visi misi kamu sih? Menjadi nomor 1 antariksa. Menjadi yang terkemuka di dunia penerbangan ulang-alik macam-macam gitu ya. Tapi John F. Kennedy itu langsung dengan kasih garis keras ya. Istilah gini. Amerika akan mendaratkan astronotnya di bumi sebelum dekade tahun 60-an berakhir. Jelas tuh ya. From X to Y by when. Dan ini menariknya. Dan kembali ke bumi dengan selamat. Ya, kembali ke bumi dengan selamat. Coba kalau bilang ngirim orang ke angkasa. Wadah, 10 orang korban ya harus langsung ke sana, langsung balik. Langsung meninggal ya. Kita nggak tahu kan di antariksa itu bagaimana hidupnya. Tapi kalau ditambahin ya pergi ke bulan dan mengembalikan dengan selamat ke bumi, itu beda. Mikirnya 2 kali. Kalau cuma nerbangin doang gampang. Ya, terima bongkar orang punya jasa ya. Terima bongkar nggak terima pasang. Gimana tuh? Ya, kecuali Anda bongkar rumah ya. Tapi jasanya terima bongkar nggak terima pasang. Wah, repot ya. Penting. Jadi sasaran ini sangat penting. Kenapa orang bilang pun dalam motivator-motivator mengatakan kepastian tujuan itu adalah yang nomor 1. Kepastian tujuan. Kalau udah jelas tujuannya, maka kita akan bisa
dengan mudah mengeksekusinya. Gitu ya. Ya. Nah, saya balikin lagi ke kameranya ya sambil nyapa juga. Thank you bagi yang sudah hadir juga. Ya. Nah, teman-teman, ketika Anda masuk ke sini ya, yang perlu Anda ketahui adalah di dalam ke-1 ini Anda perlu juga ada rumus nih. Nanti kan ini kan direkam ya. Anda punya rumus yang namanya dalam menentukan 3 ini ada yang namanya AMOD. Ya, Anda AMOD ya, AMOD. Ya. Dalam menentuin ini ya, kalau di dunia korporasi Anda harus yang namanya alignment. Ya, alignment. Oke. Yang kedua harus measurable, terukur. Terukur ya. Yang kedua harus ownership-nya. Ya. Dan tim game. Gitu ya. Nah, bahasan kita sekali lagi. Thank you for join. Ini dia. Nah. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika Anda menentukan sebuah goal, harus namanya alignment. Apa itu alignment? Artinya harus kayak kita bayangkan kalau Anda nyupir mobil. Ban depan sama ban belakang harus sama, betul ya? Harus sama, gitu. Nggak boleh belok-belok. Contoh nih, misalnya dalam dunia korporasi, apa sih yang sering dipakai ukurannya? Nomor 1 pasti omset ya. Ya, omset. 1 omset. Kedua, efisiensi, betul ya? Yang ketiga, teamwork misalnya. Udah 3 dulu nih. Kita kan, nama juga kan fokus ya. Nggak bisa 3-3-nya. Orang bilang kalau kita mau 3-3-nya, kita nggak akan jadi 3-3-nya. Ya, kalau target goal itu mesti 1. Single. Karena gini loh, kerjaan kalau goalnya banyak melayang kemana-mana 10, kayaknya jadi cuma 3. Kalau Anda punya goal terlalu banyak, sasaran 3, yang jadi cuma 1. Kenapa nggak pilih 1 aja tapi berhasil? Begitu ya. Ini intisari dari ini juga hukum eksekusi juga. Anda harus pilih 1 single yang dampaknya tapi nendangnya istilahnya kayak omset, wah langsung kalau bisnis omset ya langsung berdampak kepada penjual itu berdampak kepada pemasukan, cash flow, apa itu perlu penting. Ya. Tapi kalau saya sekarang menanyakan ya, apa sih tujuan utamanya? 1 tadi kan omset, efisiensi dan teamwork gitu ya. Saya menanyakan mana yang paling penting. Ya. Omset, ya saya ulangin omset. Apalagi tadi? Efisiensi dan teamwork. Pasti pilih omset, betul nggak? Nah, ya kan? Katakan kita punya 3 program, berarti 3 tahun lah. Tahun 2023 adalah tahun omset misalnya. Tahun 2024 tahun efisiensi misalnya. Tahun 2025 tahun teamwork. Itu penting. Supaya apa? Ketika tahun 2023 topik kita sama. Kita ngomongin apa? Omset. Bagaimana naikin omset. Bagaimana kita ngalahkan kompetitor. Bagaimana kita kembangkan produk. Bagaimana kita bisa cross-selling lebih banyak. Upselling banyak lebih banyak. Itu akan lebih ke situ. Omset, dan omset. Di dalam pembicaraan kita, teman kita, semua. Dari pagi, siang, malam ngomongnya omset. Karena 2003 tahun omset. Akhir tahun kita tarik ya. Misalnya Desember 2023. Anda misalnya kalau masih sama ya sama omset lagi. Katakan ini untuk contoh ya kan ini edukasi. Kita udah berubah. Ternyata omsetnya Tuhan memberkati Anda dan uangnya banyak. Nomor 2 baru kita bicara efisiensi. Oh ya. Oke. Tahun ini pencapaian kita seperti ini. Sekarang kita ukur yuk bahan baku yang dipakai. Ya kan biaya-biaya yang keluar. Kita potong biaya-biaya yang tidak bermanfaat. Contoh misalnya karena buru-buru dulu penting udah gasnya, airnya disebodohin. Tapi sekarang kita hitung-hitung. Kita hitung baru kita rinci. Sejam tuh airnya berapa, gas berapa, listrik berapa. Supaya apa? Jangan terjadi pemborosan.
ya kan? Terus barang, jangan sampai tadi pemulangan, terus gerakan orang bolak-balik, tektok, tektok, tektok. Nah, itu juga pemborosan. Pemborosan apa yang harus Anda inginkan. Ingat ya, katakan goal setting Anda nomor 1 tahun omset. Jadi tahun 2003 bicaranya omset aja. Tahun 2024 bicaranya apa? Efisiensi, bicaranya duit aja, efisiensi gimana? Motong kertas, bodo amat, pokoknya efisiensi. Oke. Tahun ketiga udah efisiensi kan, kita udah mulai nih, kita mulai ada teamwork ya. Banyak orang keluar masuk, kita bikin lagi baru, kita perbaiki teamworknya. Nanti apa SOP-nya macam-macam, ya. Kayak lagi bangun bisnis nggak mudah ya. Bangun bisnis nggak mudah, makanya tapi kita harus belajar juga memilah yang ini namanya skala prioritas. Oke. Bagian bergabung thank you ya, Areta thank you. Yang lain ya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua bicara tentang apa? Orang udah tahu goal, yang sekarang bagaimana cara melakukannya. Oke. Ya, oke, karena ini live saya langsung aja ya. Nanti kalau ada yang mau diketik di kolom komen boleh ya, atau mau nanti saya jelasin dulu nih edukasinya, kasih dulu modal ya supaya teman-teman dapat pengalaman dulu. Oke, saya akan mulai di bagian yang kedua, itu bagaimana kita bicara tentang yang namanya proses ya. Ya. Oke. Kita masuk dulu yang namanya proses. Ya. Oke, saya akan coba kita interaksi lagi ya. Kita balik dulu. Nah, kita bicara sama yang monitoring proses. Proses ya. Katakan tadi kita bilang tujuan kita adalah ingin menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan berarti yang terlintas adalah tindakannya apa? Tindakannya apa? Ya kan? Tindakan pertama adalah olahraga. Setuju ya? Tapi nggak berarti di sini. Katakan kalau saya usianya udah 50-an nih, lebih enak saya prefer jalan kaki deh. Jalan kaki. Ya. Berapa lama jalan kakinya? Katakan saya sanggupnya 30 menit. Ya. Terus tanya lagi, berapa kali dalam seminggu? 5 kali seminggu. Gitu ya. Detailin lagi. Bagaimana eksekusinya gimana? Senin sampai Jumat. Gitu ya. Jelas banget nih. Iya. Terus yang perlu Anda ketahui adalah Anda juga di dalam monitoring proses ada yang namanya tadi ya P, ya kan, PM, ya kan, O, P, T. Supaya gampang. P-nya artinya prediksi, prediktif. Ya kan? Terus ini yang kedua measurable. Ya, ini kategori yang satu, 2 ya. 3 itu ownership. Yang keempat itu fokusnya kepada proses atau perilaku. Nah, tadi ya. Yang kelima itu team game, ya kan? Yuk kita bahas satu-satu ya. Prediktif. Kita satulah. Prediktif ya. Tadi ya, proses ini untuk apa? Untuk turunkan. Targetnya adalah turunkan berat badan. Turunkan berat badan. Prediktif nggak? Ya, berarti ada korelasi ya. Olahraga bisa menurunkan berat badan. Oke, deal. Kemudian measurable nggak? Terukur nggak? Kita
Nomor 2 ya. Terukur nggak? Terukur nggak? Terukur, ya kan? Nih, measurable. 30 menit. Berarti ini cek, ya, berarti cek. Ini cek. Ownership, bicara nih. Kita ganti dulu ya. Ownership. Ownership tadi kita nanya. Tanya kan? Apa kita tanya? Tanya. Apa olahraganya? Jalan kaki. Kenapa? Karena udah usia 50 tahun. Nah, ya kan tanya. Kan dari dia. Jadi ownership bicara kita tak dari user. Keputusannya dari user, bukan dari kita. Ya kan, yang mau sehat dia dari user. Sanggupnya apa? Jalan kaki, ya udah. Proses perilakunya, yes, sama ya. Sama ya. Perilakunya jalan kaki. Measurable juga bisa terukur, bisa nih. 5 menit seminggu. Kapan? Kita detailin sampai Jumat. Ya. Tim game nanti, ya istilahnya tadi, selalu usahakan lagi-lagi dari user. Oke. Nah, seringkali goal menjadi gagal. Kenapa? Karena kita yang paksakan. Kamu kota harus sehat, turun berat badan, udah kamu olahraganya renang 2 kali seminggu. Saya nggak bisa berenang, saya nggak hobi gitu. Lagi pula, ya beda kali. Mungkin kalau zamannya anak-anak sekarang, nah muda bisa. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak pas ya. Oke, kalau gitu badminton. Badminton lagi. Jujur aja, saya udah 50-an gitu ya. Berapa banyak orang yang meninggal di lapangan badminton? Banyak. Saking asiknya karena nggak bisa kontrol. Asik kok, aku berkebur kejar lari-lari. Wah, menang. Ore, menang Pokari set misalnya. Menang taruhan. Lalu kemudian game over, pindah alam. Goalnya sebenarnya balik lagi ditanyakan. Anda olahraga untuk kebugaran atau untuk kemenangan atau untuk cepat-cepat meninggal? Iya kan? Ayo, back to basic. Apa manfaat olahraga? Yaitu menjaga stamina, menurunkan berat badan, membuat kesehatan umur panjang. Betul ya? Itu nomor 1 dulu. Makanya prediktif. Bisa prediksi nggak? Iya. Dengan olahraga, saya akan sehat. Betul. Ya. Yang kedua, terukur nggak? Terukur. Ya kan, jalan kaki 30 menit. Ditambahin lagi 5 kali seminggu. Udah terukur banget. Detail lagi, Senin Pak Jumat. Terukur banget. Ownership, kita tanya, Bapak sanggupnya apa untuk bugar? Saya sanggupnya jalan kaki. Kalau tanya lebih dalam ya kok berapa lama sanggupnya? 30 menit. Bisa berapa setiap hari? Sabtu Minggu aku banyak kerjaan, mau ke gereja atau kemana, pergi kemana-mana. Ya udah, berapa kali? 5. Apa tuh 5? Senin sampai Jumat. Coba ya kita ulangin ya. Berarti olahraganya jalan kaki 30 menit. 30 menit per hari, Senin sampai Jumat. Betul begitu? Iya. Confirm. Jelas ya? Cara prakteknya bagaimana kita menentukan kebiasaan kedua. Ya, thank you Arta Fatima. Thank you. Ini ya. Nanti pada akhir sesi juga saya akan ulangin lagi ya. Tapi ini bagian kedua. Ya. Udah ada sekarang Anda positioningnya ya. Nomor 1, Anda sudah tentukan goal. Kedua, Anda tentukan olahraganya. Ya. Oke. Kalau mau lebih detail lagi ya kita balik dulu ya. Kita balik lagi kembali. Ya. Kita bisa lihat di sini ya. Anda bisa juga katakan selain olahraga itu kita kasih yang beda. Poin B. Anda bisa katakan diet. Diet. Ya kan? Diet bisa berupa diet karbo. Ya kan? Diet karbo. Ya. Anda bisa apa lagi? Katakan yang ini dalam edukasi ya. Kita yang gampang dulu aja lah ya. Kalau makan sayur
Kita percepat aja ya. Makan sayur 3 kali seminggu. Oke, itu lebih gampang ya. Ya. Yang penting adalah ketika Anda menentukan sebuah sasaran ya kan, untuk perlu ada paling maksimum ada 2 aktivitas. Dah. Ya, satu tadi ya, olahraga. Yang kedua, diet. Oke, jelas ya. Jadi begitu. Ya, kalau Anda kenapa harus 2 aja? Karena 2 tapi fokus. Lagi-lagi 2 tajam. Satu pilihnya apa? Saya nurunin berat badan. Oke, berat badan doang. Satu. Fokus. Kedua, tindakannya apa? Olahraga, diet. Sampai sini jelas ya. Jadi kebiasaan 1 dan 2 adalah bicara tentang kebiasaan fokus pada goalnya. Ya, kalau supaya gampang fokus itu Anda coba bikin percobaan ya. Ambil kaca besar, ya kan, lihat sinar matahari, kasih kertas, kebakar. Itu dia fungsinya, fokus. Kenapa orang sukses? Karena dia fokus. Fokus. Atau ada juga istilah yang mengatakan fokus itu singkatan dari follow one course until sukses. Bisa ya. Anda harus ikutin semua itu secara detail ya. Nanti saya jelasin ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga adalah bikin papan skor. Nah, kalau bagi papan skor supaya gampang, Anda itu kayak main sepak bola ya. Dan sepak bola kan ada skor. 1-0, 2-0, 3-1. Terus belum lagi kalau pakai masuk liga. Anda nggak perlu menang deh, seri aja udah masuk ke berikutnya gitu. Karena udah menang agregat angkanya. Nah, itu strategi. Jadi, pemain pun tahu cara. Jadi, kita istilahnya kalau kita hanya untuk skor, nahan doang. Kita mainnya kan nggak serius-serius ya. Asal-asalan, betul. Nah, kalau pelatih yang pinter, daripada begitu, sayang buat final atau semifinal, orang itu ditahan. Katakan Messi gitu, jago nih. Ditahan di semifinal dan final. Ini kan pertandingan, apalagi pertandingan persahabatan. Ya, yang skornya nggak ada pertandingan persahabatan, ya sudah. Anda punya pemain cadangan, pemain apa, mainkan. Supaya apa? Sayang atuh. Nanti Messi main di permainan persahabatan kesangket atau jatuh, luka, cedera. Pertandingan sesungguhnya yang membawa nama baik klub atau keuntungan yang besar jadi gagal. Ya, pinter ya. Makanya Anda butuh seorang coach. Seorang coach yang bikin strategi-strateginya. Ya dong. Ya kan kita harus melihat secara holistik, secara menyeluruh gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ya ke bagian 3. Jadi ke bagian 3 adalah kita bikin yang namanya papan skor. Ya, papan skor. Papan skor. Ya, kita buat yang gampang-gampang dulu aja ya. Walaupun kadang-kadang nggak gampang loh. Nah, sebagai informasi, yang pakai ilmu ini di Indonesia bisa dihitung jari. Karena yang pakai paling Telkom. Itu pun nggak berani publikasikan ya. Karena memang untuk ilmu ini cukup tidak mudah. Kalau di Gramedia ada. Kalau Anda membaca bukunya Gramedia. Tapi selamat pusing ya. Nggak gampang juga. Makanya saya dengan kombinasi dengan edukasi seperti ini. Supaya Anda yang tertarik lebih dalam, baca bukunya. Ya, supaya lebih detail. Oke, balik ya. Kita akan coba lagi. Kita akan selalu banyak visual ya. Kadang-kadang lebih enak dengan visual ya. Oke, dengan visual ini Anda lihat di sini, ya kan? Anda bisa bikin seperti ini yang dengan sederhana kan? Tadi kan 8 skornya, masih ingat tadi targetnya menurunkan berat badan, ya kan? Anda bikinnya garis, ini panjang lah ya kan? Menurunkan berat badan ya dari 88 ke 82 kilo by Desember 2023. Jadi Anda bikin di sini Januari, Februari, ya kan, Maret, April, ya kan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, kasih angka di sini 88 sini. Katakan di sini 82 sini. Berarti ada tarik garis ya. Seperti ini. Tuh. Ya. Katakan di sini. Ya, kurang lebih lah ya. Ya.
Ya, jadi ini papan skornya. Nah, menarik adalah kita ukurnya per bulan. Per bulan performance-nya. Gitu. Katakan ada semangat awalnya turun ya. Ini menarik ya. Kalau ini kan menurunkan ya. Menurunkan ya. Menurunkan berat badan 88 ke 82 by Desember 2023. Oke. Ya. Ini anggap kita Januari. Kalau Anda mau motong sekarang real Juni, berarti Anda titik potongnya di sini. Ya, kalau Anda mau start di bulan Juni, berarti titik potongnya di sini. Anda startnya berarti bagi 3 lagi, udah 85 ke 82. Ya, seperti ini. Katakan kita mulai dari sini ya, 85. Ketika Anda ketemu training saya hari ini dan Anda semangat, ya ternyata di bulan Juli, ya kan harusnya kan Anda 84,5 nih. Kan tunai setengah kilo kan. Anda ternyata berhasil menurunkan menjadi 84 misalnya. Ya, 84. Wah. Januari. Maka hasilnya positif. Yes. 84. Berhasil. Entah gimana. Bulan depan banyak yang ngajak kondangan, banyak yang ngajakin kondangan, makannya banyak gitu ya. Bukannya naik malah turun. Set. Nah, performanya. Begitu. September mulai dol. Sama. Merah. Oktober. November. Desember. Hasilnya semua di sini nangis ya. Semua hasil akhirnya kita nangis. Ngerengut ya. Sedih. Jadi inilah gunanya disiplin. Anda harus bagaimana? Ya Anda harus bisa mungkin mempertahankan dari titik sini. Agustus minimal di sini. September di sini. Oktober udah mepet-mepet nih. Hati-hati. November di sini. Nah ini berhasil. Ya. Ini oke. Ini not oke. Oke ya. Ya. Kurang lebih kayak orang main saham ya. Kita lihat ya harapan antara harapan dan kenyataan. Mainnya begitu ya. Tapi ini lebih kepada yang bedanya apa main saham. Kalau saham kan Anda dikendalikan oleh faktor situasi, ekonomi, ya kan. Terus cycle apa tidak, kemudian kapal induk apa bukan, macam-macam, ya kan, yang baru IPO apa tidak. Kalau ini kan benar-benar murni dari diri Anda. Pembedanya di situ. Ya, pembedanya adalah ini murni dalam diri Anda dan bisa Anda kendalikan. Catat ini. Bisa Anda kendalikan. Kalau di luar yang saya kendalikan, kita nggak bisa pakai ilmu disiplin eksekusi. Ya, syarat pertama adalah hal ini harus bisa Anda kendalikan. Olahraga siapa yang kendalikan? Anda. Diet siapa yang Anda kendalikan? Anda. Ya, semuanya serba Anda. Jadi tidak ada alasan lagi, ya kan? Jadi sebisa mungkin ya seperti itu. Oke, ya. Oke, juga listen to sing, thank you Delpian, Maxim, thank you Mokyo, thank you ya. Nah, jadi jangan lupa juga nanti kalau ini ketinggalan, nanti sekitar seminggu 2 minggu saya akan coba share juga saya punya TikTok ya, di Cost to Grade 0. Jadi siapa tahu nanti Anda bisa lupa, lihat lagi. Tapi ini kan karena live, benar-benar murni dari inspirasi saya. Ya, saya nggak rekayasa dan benar-benar apa yang ada dalam pikiran saya mau bagi, saya bagi, gitu ya. Oke, sekarang kalau gitu kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk yang keempat ya. Bicara tentang 8 skor dapat nih. Ya kan supaya habis ini praktek Anda langsung bisa pakai gitu ya. Nah,
Oke, untuk mempersingkat waktu aja, saya akan langsung balik ya. Ya. Nah, disiplin keempat ini kita bicara tentang irama akuntabilitas ya. Ya. Ini, langsung praktek aja. Anda lihat ada poin A ya. Saya mau jelasin poin A aja. Ya, di poin A, pemimpin buka dan jelaskan progres. Misalnya, oke, perkenalkan nama saya Surya, ya, saya leader Anda di sini dan minggu lalu saya bersama-sama dengan Andi ya, kita sama-sama ya cari supplier ya, oke, done ya. Terus untuk Tuti kita beresin administrasi ya, done ya, oke. Demikian dah. Selesai itu tugas A, kemudian tinjau papan skor tadi kan, lihat ya. Anda lihat skornya, kalau dia indikatornya hijau, ya, kalau indikator hijau, ya kan, atau yang ini, nah, ya kita kasih pujian, good job ya, wow, good job. Tapi kalau indikatornya merah, ya, kalau indikatornya merah gitu, atau ini, ya kan, masuk ke ini action plan, ya kan. Contoh misalnya berat badannya turun, kenapa? Ada kondangan, ya kan, misalnya turun ya, ada kondangan misalnya. Kan kalau ada kondangan apa? Oga rugi ya. Oga rugi. Masa ada kondangan mah? Wah, borok sayur lupa. Apa? Makan kambing. Waduh. Makan kambing enak tuh ya. Ya sudah. Berarti untuk ngatasin hal yang ini, ya Anda bilang, berarti makan sayur yang dulunya 3 kali seminggu, coret, minta jadi 5 kali, nyaho loh. Nah, gitu. Ya. Gitu. Anda lihat, tugas Anda sebagai seorang pemimpin, bahwa itu adik Anda, tim Anda, siapapun itu, bahkan orang tua Anda, kalau Anda udah tua, perlu diatur obatnya, apanya, segala macam, ya Anda harus yang ngatur. Ingat, pemimpin bicara pengaruh. Jadi Anda kalau ingin berdampak bagi sosial, berdampak bagi orang lain, Anda harus punya dan mau mengerti dulu. Ya kan, atur obatnya, apanya, segala macam. Terus kalau dia nakal-nakal, disuruhnya makan sayur aja, dia makan kambing, apa, kondangan tadi, akibatnya, ya sudah, ganti. Kalau misalnya saya nih, jalan kaki 30 menit, nggak ada hasil, nggak bisa 30 menit, naikin 40 menit. Kok makin berat? Iya. Kalau nggak ada hasil, kalau gitu atau ganti. Jalan kaki mesti apa nih? Wah, katakan nih ya, saya tambah contoh orang ke realisasi ya. Wah, tambahin angkat barbel nih. Angkat barbel. Angkat barbel 10 kali setiap hari. Ya, dengan 10 set. Ya, angkat lagi di sini barbelnya. Oke. Buat ngurusin perut, ya kan. Kalau perlu nggak 1, apa, biar seimbang, 2 misalnya. Langsung praktek ya. Ya, langsung 2. Wah, praktek. Ya, langsung. Ya gitu. Ya. Kalau udah nggak mau tobat juga, tongkrongin, dampingin. Makanya coach itu, banyak orang jadi coach tuh gampang, nggak gampang. Ya, coach itu 1 mengalamin kalau bisa. Kalau 2, dia tahu persis apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, dia harus bisa benar-benar pakai cara memastikan benar nggak sih dikerjakan. Jangan-jangan kayak orang kan, guru kan gitu ya. Ini bisa karena nyontek atau dia belajar nih. Ya, jadi sekali lagi, bagi yang baru datang, kita lagi bahas 4 disiplin of eksekusi. Ya, nanti saya akan di akhir sesi ini atau lagi saya akan jelasin contoh dan sekaligus mungkin nanti dari situ kita bisa tanya jawab dan kita lakukan pendalaman. Ya, saya ulangin dulu nih buat Anda nih yang baru datang. 1, kalau banyak, kenapa sih saya bicara ini? Karena 1, latar belakangnya nih mahal. Ya, mau training ini bayar 350 juta dan hanya korporasi.
tidak untuk perorangan. Kebayang nggak? Kalau training itu harganya sekitar gitu. Dan ini pun pas udah bayar pun nggak jalan lagi. Gimana tuh? Saya termasuk orang yang gregetan gitu ya. Udah bayar nggak jalan lagi. Nah, saya ingin walaupun ini ya udahlah, tanggungnya gratisinnya nggak. Nah, pertama, banyak di survei, banyak organisasi gagal satu karena nggak punya goal. Terus kedua, kalau punya goal orang nggak tertarik, nggak tahu caranya. Ah, goal lu aja lah. Ya gue mau kerja paling dapat 9 to 5, dapat duit, selesai, nggak pusing. Ya, penting KPI nyampe, udah. Kerja lebih nggak? Enggak. Lembur nggak? Nggak dibayar juga. Ya kan, lu punya hati nggak? Punya, tapi juga perusahaan punya hati. Anak gua sakit juga biasa aja, nggak ada yang istimewa. Susah, persepsi tersebut tidak akan ketemu. Ya, karena saya pernah orang SR, tahu, ngerti lah. Yang kedua, ketiga, satu punya goal, kedua tahu caranya, ketiga nggak diukur. Kamu nyampe nggak hari ini omset berapa? Kamu udah nyampe berapa? Ya, nggak tahu lah, pokoknya kerja-kerja aja kan 9 to 5. Nah lo, gimana nih? Tapi gaji mau naik, nah kan bingung kan? Tujuan kagak ada, kerja serampangan, ditanya kagak bisa jawab, tapi gaji mau naik, kan ini nggak nyambung. Karena itu ada habit yang keempat. Habit keempat adalah akuntabilitas, artinya tadi ada meeting antara atasan sama bawahan. Atasan juga suka salah, apa? Tahu nyuruh-nyuruh doang. Dapat dari atasan lagi, bagi nih ya. Lu 50, 50, 50, target 50 juta. Udah. Caranya gimana? Gua nggak mau tahu. Nah lu, pemimpin bisa ngomong gitu, gua nggak mau tahu. Pemimpin apa ya? Banyak loh. Bukan satu, dua. Saya nggak mau ngomong lah. Ya. Pokoknya gua nggak mau tahu gimana caranya. Gimana pemimpin nggak tahu caranya? Saya balik tanya, kalau pemimpin nggak tahu caranya, jangan jadi pemimpin deh. Ya. Taunya apa? Ya, telur itu, ilmu kodok. Ya. Injak bawahan, sikut kiri kanan, jilat atasan. Wah, itu cocok tuh. Mantap banget tuh, ya. Tapi saya katakan bertobatlah ya. Yang saya ajarin adalah ilmu yang benar-benar Anda harus benar-benar. Pemimpin itu harus jadi leader, harus jadi teladan. Nomor satu, ya. Kepemimpinan terbaik adalah teladan. Berikan sebuah contoh. Kalau perlu praktek ini, begini loh caranya. Demo nih, demonstrasi, begini caranya. Live kalau perlu, iya nggak? Kalau orang nggak diceritain mana tahu, nggak dipraktekin. Ya, itu dia. Oke, obat dari 4 tadi juga ada 4 langkah. Kalau begitu, apa sih antipatinya? Apa sih solusinya dalam menyelesaikan masalah ini? Solusinya Anda harus punya goal. Goal yang besar. Berapa jangka panjangnya? 6 sampai 12 bulan. Clear. Rumusnya apa tadi? From A to B by when. Contoh, menurunkan berat badan ya dari 88 ke 82 kilo by Desember 2023. Startnya dari mana? 88 kilo. Akhirnya di mana? 82. Dari A ke B. Berapa lama butuh waktu? 6 bulan. Masuk akal. Oke? 12 bulan. Masuk akal. Karena butuh proses. Oke. Itu yang satu ya. Goal jelas. Fokus. Yang kedua, caranya gimana? 2 yang besar. Olahraga dan diet. Clear sampai di sini? Oke, siap. 2A olahraga, 2B diet. Nah, sekarang 2A kita dalemin. Olahraga apa ya? Saya cocoknya jalan kaki. Bagus. Berapa lama? 30 menit. Keren. 30 menit. Seberapa sering? Berapa kali kuatnya? 5 kali. Oke. Dari apa ke apa? Senin sampai Jumat. Oh, clear. Berarti target saya adalah jalan kaki, ya kan, dari Senin sampai Jumat 5 kali 1 minggu. Oh, clear banget. Jadi saya tidak akan lari, saya tidak akan berenang, saya tidak akan main badminton, nggak main pingpong, nggak main apa, enggak. Jalan kaki. Kenapa? Saya punya kaki. Kalau coach, saya mau kurus, iya. Jalan kaki, ogah, yaudah. Nggak usah nol bubar, ya kan? Caranya juga kagak mau ngikut gitu loh. Ya. Oke, sekarang kedua, diet. Diet apa? Diet karbo. Bisa lah kurangin nasi. Oke, kurangin. Kalau makan 7 sendok, sekali makan cuma 7 sendok nasi, sendok makan. Oke, batasin. Toh karbo juga ada tua nggak gitu butuh penting-penting banget gitu ya. Atau makan sayur. Biasanya kan orang jarang makan sayur, makan daging terus kayak papa saya gitu tuh. Maunya daging aja. Ya.
Tapi hebat juga ya bisa bertahan sampai umur 80 tahun ya. Zaman dulu ya. Tapi kan kita lebih bisa memilih ya. Kayak sayur. Seminggu 3 kali. Ya sudah. Siap-siap. Ayam, apa misalnya. Kangkung, pun sayur lah. Temannya nasi sama sayur. Ya, atau nasinya udah kurangin, Anda bayangin. Nasi kurangin, sayurnya dibanyakin. Kan berbeda pola makannya. Dibandingkan makan nasi sepentung sama kecap sama kerupuk. Sama ayam yang garing-garing gitu. Wah, kan itu menjadi berbeda ya pola hidup sehat. Atau kalau ada yang menjadi vegetarian, vegan boleh nggak? Boleh, boleh banget. Itu lebih hebat aja karena itu passion dari dalam, bukan lagi karena gue pengen kurus, karena gue pengen ibadah keren lagi, lebih keren lagi. Ya, kalau saya lebih gampang kurus aja lah untuk semua orang bisa terima. Setuju ya? Itu yang kedua. Yang ketiga dikasih skor. Di monitoring, ya kan? 88 ke 82, berarti targetnya setengah kilo turun. Dari Januari ke Februari misalnya. 88 ke 87,5, cek timbangan. Angkat, naik, ukur. 87, yeay, berhasil. 88 coach, no. Ya, jalan, oke. Berarti something wrong with you guys. 88 berarti apa? Anda pintar nulis tapi nggak pintar praktek. Nah, ini dia. Anyway, Baswe itu target saya ya 88 ke 82 udah tercapai nih saya ya kan. Kalau nggak bersiaran langsung nih. Ya, udah tercapai saya. 88 ke 82. Ukur begitu. Ya, dari saya juga dulu yang gemuk banget, sekarang masih gemuk sih, masih dikurangin. Ya, tapi bertahap. Ingat ya teman-teman, kebanyakan orang gagal kenapa? Gemuknya itu kan menahun. Saya gemuk tuh mungkin udah 10, 15 tahun, 20 tahun. Mau sekejap turun. Apalagi sedot lemak lagi. Udah. Itu pasti ada something wrong. Atau satu titik di mana Anda akan ada penyakit yang aneh-aneh gitu. Karena ya harusnya ya ada natural gemuknya. Ada harus bertahap. Atau supaya gampang deh Anda mau mencoba kebiasaan baru nge-gym gitu. Nge-gym. Ngeliatin atas Monica. Bisa angkat 10 kilo nih gue. Bisa angkat ini 10 kilo. Wah. Ya dalam waktu 2 jam kuat banget. Kita coba-coba 2 jam. Tengkleng. Kenapa? Otot kita nggak siap. Perubahan tubuh kita nggak siap. Itu dia penyebabnya. Ya. Maka itu seorang personal trainer juga ngerti. Satu setnya berapa sih? Treadmillnya berapa sih? Jalan kakinya berapa menit sih? Berapa menit? Kenapa? Kalau dipaksa. Orang baru mulai. Ya tubuh ini masih bereaksi. Langsung target 1 jam. Pingsan dia. Langsung angkat beban. Wah jatuh bisa uratnya pada ini. Gitu ya. Sekali lagi. The law of process. Saya ulangi sekali lagi karena penting. The law of process. Ya. Maka banyak orang mengatakan, coach bisa nggak merubah perilaku berapa lama? Saya katakan secara psikologi pun mengatakan paling cepat 3-6 bulan. Mengubah perilaku, apalagi sampai kebiasaan, apalagi sampai karakter. Sedap. Ya, sedap. Nggak bisa, ya. Apa yang sudah saya bahas itu ya. Ini teknikalnya nih. Nah, ya. Saya juga karena ini, saya akan coba percepat ya. Nah, sekarang saya akan coba lagi kasih sebuah gambaran. Ya, saya kasih gambaran lagi. Supaya kita bisa lihat dengan detail. Nah, kali ini saya coba ya, saya coba balikin dulu. Ya. Supaya nanti kita bilang. Nah, Anda lihat dulu. Anda fokus dulu ke sini ya. Anda lihat sekarang. 1, menurunkan berat badan dari 88 ke 82 by Desember 2023. Ya. Lihat ke nomor 2. Caranya gimana? Olahraga, jalan kaki 30 menit 1 hari 5 kali. Nah, disinilah yang menjadi penting. Kita langsung praktek aja ya. Katakan, ya, saya begitu rajinnya, begitu komitmennya pada awalnya, saya katakan, 5 kali kan? Senin, saya rajin. Selasa, praktek. Rabu, siap. Kamis, siap. Jumat, siap. Berarti, achievement saya 5. Status saya, ya, smiley ya. Oke, ya, smiley. Week kedua, Selasa bolong,
Selasa mulai, Rabu mulai terjadi pergeseran. Nah, 5 tuh. Nah, kalau Anda punya seorang coach, kalau Anda atau seorang coach, inilah Anda langsung ditegur nih. What happened, ayah naon? Ya, ada apa? Kok bisa kosong gitu loh. Apalagi kalau perilaku ini dibiarkan gitu ya. Kalau perilaku ini dibiarkan, ya, kalau perilaku dibiarkan, kemungkinan skenario-nya bisa jadi kayak gini nih. Ya, saya ulangi lagi ya. Nah, ini akan terjadi begini. Tuh, 2, 3, 4. Nah, lihat. Yang spare begini menjadi terlanggar. Nah, akibat ketidakdisiplinan, maka kita bisa katakan ini dia nilainya 4. Dan langsung berubah situasi. Sedih kok ada apa? Apalagi ya. Oh, kita bilang nih, gampang nih. Gue pakai langkah penyelamatan deh. Langkah penyelamatan. Aku target 6. Wah, mulai lagi. Udah tegur, tobat ya. Habis tobat, kumat lagi. Ya kan? Jebret. Ya kan? 5. 6 malah. Wow, targetnya langsung 6. Wow. Hasil akhir kita lihat. Hasil akhir karena lihat akibat nilai titik rusak susu sebelanga. Ya, walaupun target Anda 20, tapi akibat di sini merah, maka hasilnya jadinya merah. Begitu. Ya. Kan kita lihat yang kedua. Karbo nih. Ya, mau diet sama nih. Kita lihat lagi contoh-contoh ya yang banyak sering terjadi ya. Ya. Diet makan sayur 3 kali. Wah, gampang. Lebih gampang ini mah. Ya kan, Senin, Rabu, Jumat. Asik. So, target gue 3. Ya, aman lah ya. Ini mah gampang katanya gitu. 3, aman nih. Tapi mulai bergeser. Minggu kedua, nah udah hati-hati nih. Hati-hati. 3 juga. Wow. Hijau ya. Bertobat lagi ya kan, ditegur nih di sini. Sekalian kan paketnya kan, paket teguran. Bertobat lagi dah, balik seperti semula. Oke, siap. Ya kan? Tuh. Hijau. Ya kan? Terus ini skenario aja ya. 1, 2. Ya, 2 nih. Tapi terjadi pelanggaran tadi kan. Makan kambing, kondangan. Ya kan. Ya kan, ini kondangan tadi kan. Kondangan. 2. Sedih, ya kan? Target katakan 12 di sini. Kenyataan 11 merah. Nah, begitu teman-teman, ya. Anda lihat ya. Ini dia 1 dan 2. Sekarang kita lihat ketiga. Ya, 3. Karena ketiga itu ngukurnya per bulan. Ya, katakan ini kita katakan berada di bulan Januari ya, Juli ya sini ya, Juli ya. Nah, Juli. Nah, seharusnya berarti kita bagi 2 ya. Saya 85 nih. Saat ini adalah saya 85. Nanti diukur di Juli. Ya, Juli ini berarti dia ada di titik 84,5. Gitu ya. Kalau dia beratnya 84,
maka garis penghubungnya adalah begini. Nah, ya saya balik ya, terbalik nih. Siapa ya? Kalau dia ke 84, sini 84, maka indikatornya hijau. Ya, good job. Tapi kalau tadi akibat makan kambing dia jor-joran, maka indikatornya akan berubah jadi merah. Katakan di sini stabil dia. Di sini 85 doang, tetap 85. Maka indikatornya jadi merah. Seperti itu. Yang kita inginkan adalah pola yang konsisten seperti ini. Nah, jadi kalau minimal dia udah dapat 81 aja. Ya, ini seperti itu. Ya. Kalau yang keempat, kita lihat buka ya. Umumkan progres. Ya, progresnya gimana? Kalau bagus, katakan bagus. Oke, saya lihat perkembangannya bagus 84 ya. Ya. Berarti udah selesai, nggak usah bikin action plan. Tapi kalau yang nilainya begini, nah, action plan-nya apa? Tadi ya, tetap makan sayur, tapi ya 5 kali. Nah, kita lihat sekarang di sini perbaikannya. Ya. Ini bukan lagi 3 kali. Dinaikkan 5 kali. Ya, dengan demikian Anda harus, ini buat target baru. Jadinya ini semua nanti harapannya adalah targetnya adalah target di target di bulan berikutnya itu harusnya hitam semua. Wah, gitu. Dengan 2 ini sebagai spare Sabtu minggunya. Ya. Ya. Begitulah teman-teman ya. Praktek dari 4DX. 4 disiplin of execution. Silakan Anda cari bukunya di Gramedia. Anda baca lagi, pelajarin. Ya. Oke. Dari saya cukup. Mungkin ada yang mau bergabung sebagai tamu. Coba ya, saya tahu. Belum ada permintaan, nggak ada. Atau Anda silakan, ada yang mau ditanyakan. Yuk silakan ketik di kolom komen ya. Coba Anda mungkin. Cuman di sini tidak ada OSI itu ya. Oke. Oke, kalau gitu untuk awal, yuk kalau untuk oleh-oleh ya, Anda silakan mau foto boleh dulu ya, foto dulu di sini di print screen seperti ini. Ya. Ya, Anda lihat ya. Foto dulu, kemudian Anda lihat lagi, saya ulangin sini. Pelajaran kita hari ini, turunkan berat badan dari 88 ke 82 by Desember 2023. Cara gimana? 2A, monitoring proses, jalan kaki, 30 menit per hari 5 kali. Gitu ya. Dan B, ingat sebelum berubah, kita diet, makan sayur 3 kali seminggu. Ya kan? Terus kita lihat hasilnya. Hasil sesuai nggak? Kalau hasil sesuai 84 bagus, berarti pertahankan. Jalan kakinya 30 menit, makan sayur 3 kali. Tapi kalau makin melonjak, naik merah. Nah itu kan kita, kalau yang kondangan langsung cepat beres. Tapi ternyata nggak efektif. Anda naikkan frekuensinya. Seperti itu. Terus taunya bagaimana? Ya ini. Caranya adalah kita buka. Ya, umumnya progres misalnya. Oke, saya tegur ya. Nggak boleh kondangan itu makannya kambing. Tetap harus jaga diri. Tetap makannya banyakin sayuran. Oke. Lihat skornya. Ternyata bertobat nih ya. Oh ya, Anda bertobat. Balik. Bagus. Ya kan? Action plan-nya ya pertahankan aja. Ya, sampai terjadi penyimpangan lagi ya. Itu kan contoh gampang ya. Nah, itulah teman-teman ilmu tentang eksekusi gitu loh.
bukan strategi dan eksekusi. Hari ini kita belajar, mungkin orang lain belajar 2 hari, 3 hari, kita belajar nggak sampai 2 jam. Maka itu tantangan buat saya juga. Bagaimana bisa membagikan ilmu ini dengan cepat, tepat, tapi efektif gitu ya. Oke. Dan apa yang kita review ya, itu yang bisa saya bagi lagi 4 hal. Dan ingat kalau kenapa kita ada nomor 1, goal setting. Karena kalau nggak ada goal, kita nggak tahu mau kemana. Nomor 1. Seperti kayak Alice in Wonderful Land. Alice, kamu mau kemana? Kata kucing. Nggak tahu. Aku nggak tahu jalan nih. Ya, kata kucing, ya udah kalau nggak tahu jalan kemanapun oke. Nah gitu. Ya, makanya nomor 1, goal setting. Pertama. Oke. Sekarang udah punya goal nih. Yang kedua sekarang. Caranya gimana? Ya. Saya mau kurus. Caranya gimana? Olahraga. Diet. Udah. Dua aja kan. Nah. Terus yang pertama olahraganya. Didetailin. Kalau yang hobinya berenang, ya berenang. Berenang 3 kali seminggu. Oke. Nah. Mama bapaknya komplain. Waduh. Uangnya jadi lebih dong. Ya harus rela. Demi mencapai tujuan. Betul nggak? Iya dong. Kalau nggak ya. Nggak. Oh gitu ganti. Kalau uangnya nggak pas gimana? Oh gitu olahraganya 2 kali. Satu harinya yang satunya lagi ganti. Jalan kaki, jogging, bersepeda. Ya kan? Yang lebih, sepeda beli sepeda juga. Kalau gitu susah banget tuh jalan kaki lah makanya kan. Banyak alasan aja. Ya, terus yang ketiga, dicatat nggak? Dicatat, diukur. Berat timbangan ya, ukur. Nah, ini penting nih. Ada orang terjebak namanya KPI. KPI itu yang namanya ukuran, leg measure. Dia nggak bisa diapa-apain. Beratnya 88. Udah. Di bawah 88 bagus, di atas jelek. Udah gitu doang. Ukuran 88 itu penting. Tapi yang banyak kan orang gagal pemimpin adalah di prosesnya. Kalau kita dalami prosesnya, lu udah olahraga belum? Udah. Tapi berhenti sampai di situ. Kalau saya sebagai seorang coach makanya ngajarin ke Anda. Olahraga, oke, bagus. Olahraganya apa? Olahraga, jalan kaki. Berapa lama? 30 menit. Berapa 30 menit? Berapa sering? 5 kali. Detailnya Senin sampai Jumat. Udah kita kunci dah. Ngeceknya gampang. Kalau dia lalai, nah berarti kan gagal. Oke. Kenapa nih bolong? Kan tadi kan ada progresnya. Kenapa bolong? Kenapa Senin nggak olahraga? Itu kok hujan, becek, alasan. Kenapa nggak diganti hari Sabtu? Sabtu banyak meeting. Ganti hari kerja. Minggu ke gereja ibadah, alasan. Ya udah, lihat hasilnya. Di skornya jelek. Gimana? Perbaikan. Yang mau kurus siapa? Saya coach. Nah itu. Kenapa penting dari awal dari dia? Kenapa kita bertanya? Kita dalamin olahraganya apa? Contoh kedua nih ya, kita dalamin ya. Tanya. Mau selain olahraga apa lagi? Diet, bagus. Diet apa? Karbo. Oke, karbo berapa banyak? Oh, makannya 7 sendok aja. Oke. Setengah piring aja. Oke, dari satu piring dari setengah piring. Oke. Terus, sayurnya makan seminggu 3 kali. Oke. Kita pegang mana nih? Nasi apa karbo? Karbo kadang suka masih berjuang. Oke. Sayurnya. Gak pernah makan sayur. Oke, berapa bisanya? Seminggu 3 kali. Ya. Sayurnya nanti biar dia cari sendiri. Bisa sawi putih, ya kan, bisa kol, pokoknya sayur dulu. Buat kebiasaan baru dulu. Yang berbeda. Gitu. Karena nyari formulasi susah loh. Sayur kan banyak macam. Sampai nanti dia akan ketemu polanya. Senin itu katakan sawi putih gitu ya. Rabu itu kangkung misalnya. Terus Jumat itu katakan wortel, sop gitu ya. Nah, nanti tubuh kita juga akan menyesuaikan. Karena tiap Senin sampai Jumat. Bahkan ditambahkan Selasa itu dia berkembang. Makan sayur 5 kali tadi kan. Oh, berarti Selasa itu saya makan sayur asem misalnya. Oh, tapi makan cabai nggak boleh. Cabai itu mempengaruhi otak dan makan lebih banyak. Berarti tanpa cabai. Kalau gitu ganti kalau perlu. Jangan sayur asem. Ya. Kamis. Mau apa nih? Nah, pecel. Boleh pecel. Tapi jangan pakai kacang. Nah, tantangan kan. Wah, rebus-rebusan. Nah, itu. Makanya apa? Rebus-rebusan. Apa. Semua ada korelasi gitu. Karena gini, apa yang masuk dalam perut kita udah susah diukur. Itu dia. Kita cuma taunya bisa tiap minggu kayaknya entengan nih. Tiap bulan kayaknya turun nih berat badan nih. Ya udah. Anda mesti cari tahu penyebabnya apa. Supaya tindakannya berdampak dan mencapai tujuan gitu ya. Ya.
Dan yang ketiga, saya lagi ya untuk ini mesti di ini ya. Kalau ketiga tadi ada skornya kan, ya. Yang hitam itu indikator, 88 itu indikator. Pokoknya kalau di atas merah, kalau di bawah hijau. Tapi terbalik ya teman-teman, ya. Teman-teman, terbalik ya. Sekarang saya untuk ini saya tambahin dah ya, ilmu tambahan. Sekarang katakan ya, supaya gampang ya, saya kasih sebuah tambahan ilustrasi nih. Oke, kita langsung live aja ya. Sekarang nih mungkin ya teman-teman yang paling suka nih, ya, tambahin dulu ya. Oke, kelihatan ya. Misalnya menaikkan omset. Nah, ini kan seru nih. Contoh real ya, omset misalnya. Dari 1M ya kan, 1M ke 1,2 M. Ya kan? By Desember 2023. Oke. Ya. Terus kita bikin dah chartnya. Lebih gampang dah ini ya. Oh, ya. Kita mulai ya. Ini bulan Juni. Ya kan? Kita ulang Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sekarang chartnya beda-beda nih. Ya, katakan ini 1M. Ya kan, ini 1,2 M. Ya. Di sinilah titik-titik ya, sini. Nah, Anda tarik garis. Tuh. Dah. Ya. Ini ingat ada sedikit ketiga. Sekarang kita nomor 2. Caranya gimana? Caranya naikin omset bagaimana? Oke? Katakan kita pakai 2 strategi. Ya, katakan supaya gampang. Ya, misalnya new customer. Oke. New customer ya. Berapa banyak per bulan? Katakan 5. 5 customer. Ya, supaya gampang untuk belajar, yang 5 ada ya. Katakan 4 deh, gampang ya. 4 customer. Oke. Sudah. Anda bisa, mau cara B. Cara ini saya nggak detailin ya. Cara B. Katakan, ini yang lebih panjang nih biasanya nih. Saya kasih contoh yang jangan yang ini ya. New customer. Kemudian kita bilang repeat order. Repeat order, ya kan? Katakan ini 200 juta ya. Nah, kita bilang nih, 200 juta. Katakan supaya gampang, 200 juta bagi, katakan 5 sales lah ya. 5 sales sama dengan 40 juta per bulan. Oke. 40 juta per bulan. Tuh ya, 40 juta. Seperti itu. Nah, itu dia. Oke. Ini skornya. Nah, sekarang kalau untuk salesnya, dia beda lagi. Dia kan harus naik 40 juta. Biasa dia kan, katakan dia kan berarti kenaikannya dia 40 juta. Ya kan? Berarti dari salesnya, dia akan bilang omset, ya kan?
dari dibagi 2 ya, dari 200 juta ke 240 juta by Desember 2023. Gitu ya, salesnya. Apa langkah dia? Duaannya orang sales apa? Ya kan? Ya kan, kunjungan atau kan tadi kan new outlet. Ya kan, kalau mungkin sama, ya dia harus bikin new outlet dan atau 2B. 2B ya kan, upselling. Upselling produk. Seperti gitu ya. Apalagi kalau upselling itu misalnya kayak Anda minum chat time, ada small, medium, large. Tanyain, Kak, kenapa nggak medium aja? Kenapa nggak large aja, tambah 5.000 dapat medium loh. Nah, itu upselling. Ya, SML. Ya, atau package. Kayak di Kentucky ya. Ya kan? Paket A, paket B. Ya, apalagi yang ditawarin? Bisa apa lagi? Katakan paket goceng. Nah, tawarin paket goceng. Apalagi tawarin paket CD ya, kan pakai CD misalnya. Apalagi apa? Kentang goreng, oke, kentang goreng. Ya. Pada intinya orang yang biasanya belanja 100.000 bisa menjadi ya 120 sampai 150.000. Ya kan? Itulah dia. Itu korelasinya. Oke. Begitu dapat bulanan dapat, ya kan? Ini akan mempengaruhi leadernya, maka leadernya akan mempengaruhi hasil akhirnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi gitu. Jadi seorang pemimpin seperti itu. Pertama breakdown target lah istilahnya kan. Gue menaikin 200 juta nih. 200 juta per bulan. Customer katakan kita gampang dulu. Ada 5 sales. Masing-masing 40. Minta breakdown yuk. Produknya apa aja. SKU-nya apa aja. Mau kasih special diskon. Diskonnya apa. Programnya apa. Terus kerjasama bagian marketing. Ya, sales sama marketing mesti ada. Apalagi kalau Anda, makanya kadang-kadang sering kali kalau udah perusahaan besar ya, marketing punya program, nggak nyambung sama sales. Nah, itu susah lagi. Salesnya udah nggak care, program gosok-gosoknya udah habis, tiba-tiba customer komplain aja. Ke toko lagi, baik lagi. Wah, itu panjang lebar. Maka meeting itu menjadi penting. Yang tadi ketika kita mau naikin omset nih. Mau naikin omset 1 miliar ke 1,2 miliar. Maka seorang leader ngomong, marketing tindakannya apa? Marketing bilang, saya akan bikin promo untuk produk tertentu, satu, produk tertentu, dan kedua untuk produk baru, ada diskon khusus. Dibicarakan ke sales. Tiap bulan, minimal setiap bulan dibicarakan bagaimana eksekusinya apa. Di sales, langsung diterjemahin ke cabang-cabang. Kalau di email, di WA, di blast, semua udah tahu nih teknikalnya, ya kan? Kalau produk ini diskonnya apa, ini promo ini apa, berlakunya kapan, ya penting, gitu. Terus nanti juga di situ bagian operasional ada juga yang marketing di lapangan itu gak membantu, karena salesman yang datang ke toko nagih gitu. Kalau yang marketing kan dia memang bikin event. Nah, kalau bisa dikawinkan event sama event IO sama sales digabungkan. Jadi bagian IO, siapa nih ngomong bagian IO? Bagian marketing. Oke, IO nyambung nggak sama sales? Marketing jadi penengah.
ngomong sama IO, ngomong sama bagian sales. Nanti pada saat ada event ini, kamu datang sana siapin boots apa, boots dari kita tapi barang dari kamu. Gimana hitung-hitungannya? Biayanya gimana? Ya kan kadang-kadang ada biaya apa ke IO-nya, ini siapa jadi beban, siapa jadi beban. Itu jadi pertimbangan, jadi pembicaraan. Berapa kontribusi cabang, berapa kontribusi pusat. Wah, itu panjang ceritanya ya. Tapi intinya Anda menarik ya. Anda tarik benang merahnya. Saya lagi ya, ini bisnis apapun bisa dipakai. Garis merahnya, bisnis apapun bisa dipakai. Goal, caranya, hitung-hitungan, dan ada akuntabilitas. Ya, tiap minggu cuma nanyanya, pemimpin cuma tanya, oke, kita ada bikin event sana, hasilnya bagus, good job, tercapai target. Oke, tepuk tangan. Good job. Hijau kan. Kalau yang merah, oke, itu bagian apa? Ya, tagihannya bos. Oke, kenapa? Ya, ada problem. Ya, ada yang gagal bayar apa. Oke. Nanti ginilah, kita ngomong ujungnya aja ya. Nanti kita ada meeting terpisah dari meeting ini. Ingat, meeting ini tidak boleh lebih dari 20 menit. Meeting ini tidak boleh lebih dari 20 menit. Karena kita hanya bicara cepat, bahkan cuma 5 menit kan kayak saya. Udah, selesai. Tapi kelanjutan bagaimana misalnya ada susah bayar, gagal bayar, itu meeting terpisah. Artinya apa? Saya dengan finance aja. Jadi yang lain nggak terlibat. Marketing ngapain menjadi kambing conge? Marketing, bagian sales, engineering nggak ada gunanya gitu loh. Kalau kasusnya gagal bayar. Kalau kasusnya misalnya di pabrik, oke, yang lain boleh bubar, pabrik tunggu sebentar. Pabrik kita bicarakan pabrik. Kita breakdown lagi. Pabrik begitu dibuka, wah. Begitu buka, produksi gagal itu bukan salah produksi, banyak. Ada QC, ada engineering, ada PPIC. Wah, ini rumpah-ruah. Makanya kekuatan di kita ini adalah namanya, Anda bilang namanya scheduling. Kalau bisa, Anda sebagai leader, Anda mesti punya namanya schedule. Katakan nih, kayak hari Senin, meeting marketing lah. Selasa, meeting sales lah. Rabu, meeting operasional. Kamis meeting teamwork SR, ya. Jumat meeting keuangan, cash flow macam-macam begitu. Jadi Anda sebagai leader punya default, punya waktu yang karena eksekusi tidak akan ada artinya kalau Anda nggak bisa sisihkan waktu. Ingat, eksekusi itu butuh berkaitan erat dengan namanya time management. Dalam 7 Habit masih ingat ya, R3 yang time management. Anda alokasikan waktu. Satu, kaitan dengan diskusi ya. Kalau dengan 7 Habits, satu, saya ingin jadi orang yang proaktif dan berguna bagi bangsa. Satu. Kedua, saya punya mimpi. Mau dibawa kemana nih perusahaan ini? Saya mau tadi kan, mau omsetnya naik dari 1 miliar ke 1,2 miliar. Caranya gimana? Ya tadi, dengan launching produk atau pendekatan, macam-macam banyaknya. Terus, waktunya ada nggak? Ada eksekusi tadi, Senin sampai Jumat selesai. Terus win-win. Ketika ada problem, menang-menang. Kita beresin. Yang lain boleh pergi, saya ke produksi aja. Yang lain boleh pergi, saya sama bagian sales aja. Jadi enak. Win-win. Terus kalau ada problem, kita seek terus to understand. Oh, kenapa nggak capai target? Ya, tokonya tutup, susah, nangis sekarang. Oh, tapi kok di bagian lain semua sama ya? Iya kok, habis COVID kok segini. COVID kan udah hampir setahun lebih ya. Kok masih banyak jadi alasan ya karena COVID ya? Kalau semua alasan COVID, mestinya kalian nggak perform dong. Tapi kok semua perform kecuali kamu? Mulai kena ketampar deh. Iya deh. Mau dibantu nggak? Mau. Oke, kalau gitu nanti saya coaching, saya konseling ya. Oke, nggak ada yang lain. Oke, lain bubar, lu tinggal satu. Nah, yang satu itu anak coaching konseling. Ingat, aturan coaching konseling 4 mata. Coaching konseling 4 mata. Puji orang depan orang. Boleh. Muji ketika bilang, good job. Boleh. Begitu ada problem, tolong jangan minggat, kamu 4 mata sama saya. Karena sifatnya pribadi, privacy. Jangan jaga muka orang. Ya, ini penting banget di luar dari topik ini semua yang penting satu, jaga muka orang. Ya, ngerti ya? Orang mengatakan pujian itu melesatkan atau membuat orang tuh semangat luar biasa. Pujian. Tapi caci makian itu nggak akan lupakan orang seumur hidup. Ngeri juga ya. Maka lebih baik jadilah orang yang terbaik. Jadilah lakukan pujian, lakukan hal yang dapat Anda berikan dengan baik. Oke, thank you. Ya, ini ada. Ya, ini coba ya.
Saya mau coba nih. Ada yang mau undang, saya ngundang ya. Oh, belum ada bintang tamu, saya coba. Ini ikut fiturnya TikTok ya. Nggak bisa ya. Oh, sudah bergabung. Oke. Apakah ada yang mau ikut tanya jawab atau mau ikut bareng? Saya boleh loh. Belum ada bintang tamu ya. Oke. Hmm. Oke. Gimana? Ya, itulah ya. Contoh lagi yang saya ingin bisa katakan adalah yang cepat-cepat aja ya. Jadi, Anda kalau udah tahu ilmu 4 ini, harapan saya adalah bagi baru gabung, thank you ya. Kalau bisa 4 ini sekali lagi, ini akan hebat. Ya, satu, apa? Punya goal. Kedua, ada goal, tahu caranya. Ketiga, ada goal, tahu caranya, ukurnya bisa. Yang keempat, goal, tahu caranya, ukur, dan kita tanggung jawabin. Ingat, pemimpin yang paling hebat adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Bukan pemimpin yang, gue gak mau tahu deh, taunya gue beres. Itu pemimpin karena posisi. Karena hoki. Ya, bukan karena dia menguasai ataupun dia menjadi yang terbaik dalam dirinya. Oke. Ya. Baiklah, kalau tidak thinking baru bergabung ya, Ayumi ya. Oke, kalau yang baru bergabung, Anda nanti bisa ngeliat lagi di TikTok saya aja ya, karena ini saya udah hampir 1 jam lebih live ya. Saya pikir saya juga perlu banyak hal yang mungkin saya improve ya, terutama untuk interaksi nih. Ya, saya coba sekali lagi ya. Apakah ada yang mau ikut interaksi? Saya undang lah ya. Ayumi ada, undang aja deh. Oke, coba. Ya, Ayumia kalau bisa ngobrol karena Anda termasuk ketinggalan terlalu jauh nih, ya. Kita tanya jawab aja gitu ya. Kalau bersedia ya, saya coba lihat lagi. Inisial T, oke, saya undang deh. Coba. Ya, saya sambil nunggu ya. Jadi Anda sambil langsung aja saya undang tanya jawab. Nah, karena saya agak bingung kenapa di sini tidak ada fitur tanya jawab ya. Atau saya ini. Oke. Ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada kelemahannya di TikTok live ini juga ini ya. Susah interaktif ternyata. Ya. Oke. Gimana? Nggak ada ya? Saya coba Ayumia, boleh naik Ayumia? Ngobrol gitu, tanya jawab mas saya langsung atau mau live coaching boleh loh. Yuk, saya undang nih. Karena teori saya udah habis. Saya kasih waktu bagi Anda yang mau tanya jawab. Ya. Ini interaksi, coba saya kasih lihat interaksi. Jawaban kilat. Wah. Coba ngetes ya. Coba nih saya belajar aja ya, coba. Bebas bertanya. Yuk, Anda bebas bertanya nih. Saya kasih. Ya, gimana nih? Kalau ada yang baru gabung, saya sudah hampir mau selesai. Jadi kalau bisa, yuk ada yang mau naik gak? Belum bisa naik ya? Aduh, thank you ya. Ada yang mau naik gak? Thank you.
Oke, ada yang mau tanya? Boleh nih ya, saya komentar ya. Ada yang mau tanya, silakan langsung tanya aja yuk. Supaya saya bisa bertahan nih. Kalau enggak, ya. Siti Komalasari, thank you. Ada yang mau tanya nggak? Nih Siti udah mau gilang-gilang akhir nih. Ayo, kalau ada yang mau tanya, tanya nih. Kalau enggak saya baru tahu juga. Oh, udah bisa komentar ya. Siti Komalasari. Oke, gini aja ya. Karena kan banyak yang naik terus gitu ya. Dan saya gini. Oh, saya akan ulang khusus untuk Siti Komalasari. Yang thank you ya untuk baru datang. Ya, saya juga akan jelasin. Ya, untuk Tinia ya. Untuk Tinia Yura, Ayumia, apa nih? Saya akan ulangin untuk Anda bertiga minimal ya. Setelah itu saya akan closing ya. Nah, topik yang saya bawakan hari ini adalah topik namanya 4 disiplin of execution ya. Yang pertama, Anda lihat sini, menurunkan berat badan dari 88 ke 82 by Desember 2023. Artinya saya udah pasang target. Dari mana ya? Startnya apa? Ya, pertama itu karena kan ini berat badan. Targetnya turun. Dari mana? Dari 88 ke 82. Oke ya. Kapan? Desember 2023. Nah, caranya, ini kan caranya. Caranya gimana? Nomor 2 caranya gimana? Caranya adalah saya memonitoring proses. Cara A, saya olahraga. Apa jenisnya? Jalan kaki. Berapa lama? 30 menit. Berapa kali? Efektivitasnya 5 kali. Oke. Ya, ini contohnya ilustrasi tuh. Pasang target. 1, 2, 3, 4, 5. Target 5. 5. Oh, tercapai. Hijau. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ini mulai hati-hati nih. Mulai kosong. What happened ayah naon ya? Nah, ini perlu dipertanyakan nih. Ya, ini kenapa nih? Sini udah mulai terjadi pelanggaran 4. Nah, tanyakan lagi. Hasilnya merah, jelek ya. Lihat di sini, hasilnya jelek banget tuh. Jelek. Gara-gara ini semua jelek. Gagal nilai titik, kerusakan susu belanga. Geser kiri yuk. Nah, 2 aja tindakan ya. Selain olahraga, diet. Diet makan sayur. Ya, makan sayur berapa kali? 3 kali, 4 kali. Kalau dengan cepat aja, kalau ternyata udah nggak mempan 3 kali, ya, nggak mempan, ya udah kita naikin derajatnya 5 kali. Begitu. Ya. Sekarang yang ketiga, Anda hitung skornya. Ya, kita kan target di sini nih. Katakan kita di sini start. Kalau bulan depan dengan rutinitas itu kita berhasil mencapai 84, hasilnya good job. Tapi kalau hasilnya 85 bakal makin tinggi. Nah, ini nggak cocok. Action plan-nya apa? Action plan-nya tadi ya, ini action plan-nya katakan ini X, Y lah ya, Y. Action plan-nya apa? Ya ini, berpengaruh ke sini. Yang tadinya 3 kali, jadi 5 kali. Gitu ya permainannya. Dan taunya gimana? 4. Jadi Anda ngecekin hasil setiap ya, mingguan ya. Mingguan harus konsisten. Katakan ini meeting 20 menit. 20 menit ya, 20 menit. Setiap hari kayak sekarang nih, tiap hari Rabu jam 10 sampai 10.20. Dah. Pokoknya bumi gonjang ganjing bodo amat. Hari ini saya nggak mau diganggu gugat. Hari ini saya meeting mingguan. Isinya apa? 1 buka, katakan thank you. Ya, saya lihat Anda nilai bagus di sini. Ya bilang puji, nilai bagus nih, keren. Ijo keren. Oke, kasih pujian. Ya, kasih pujian gitu. Kalau oke. Nah, yang ini not oke. Nah, ini. Ya kan? Kalau mau detailnya gini. Ya, tadi ya. Ya kan? Siapa nih detailnya nih? Ya, action plan-nya. 1.
berubah, ya kan, dari 3 kali jadi 5 kali makan sayur. Mulai kapan? Kapan mulai perubahannya? Katakan mulai September 2023. Nah, ini dia korelasinya. Ya, seperti itu contohnya. Anda bisa pakai berulang kali. Jangan lupa ya, kalau Anda nanti ketinggalan pun nanti saya akan upload ini semua, tapi mungkin butuh waktu seminggu 2 minggu gitu ya. Ya ini, atau nanti ada pelajarannya di TikTok saya, di coach ya. Jadi Anda kalau mau follow saya juga boleh ya, lihat aja yang lalu ketinggalan juga gimana, mau mulai dari nol boleh. Saya bagi dengan 1 menit, saya ada di sini ya. Nah, itu. Nah, di coach to grid 0 nanti Anda bisa pelajaran lagi lebih detail, lebih santai. Sekarang kan ini live ya. Undangan. Oke, coba undang ya. Coba. Saya sekarang udah aman, saya tinggal nunggu Yuli dah. Coba saya undang Yuli nih. Yuli, thank you. Coba boleh naik kalau bisa. Ngobrol-ngobrol, mau nanya kapan lagi live ya. Biasa kan kalau coaching kita bayar mahal. Susan Halisa nih, kalau banyak yang gabung, saya nggak berhenti live ya. Ayo, siapa yang mau bersedia? Langsung aja, Susan ya. Saya undang aja. Coba Susan kalau boleh langsung live yuk atau nanya. Karena kan Anda baru bergabung nih. Wah, thank you nih. Naik ya. Halo, Susan. Ya. Bisa dengar suara saya? Kecil suaranya. Ya, kedengeran? Oke. Nah, Susan kan baru gabung nih. Kan saya juga ada yang mau tanyakan nggak, Susan? Kita lagi live tentang 4DX ya. 4 Discipline of Execution. Gitu. Suara hostnya kecil? Suara hostnya, saya kecil suaranya. Oke, ini udah gede loh suaranya. Oke. Sudah terdengar? Sudah deket banget nih. Ya. Gimana, sudah terdengar? Sudah. Ini apa? Jadi saya ini saya coach Surya, saya nih trainer juga coach juga, lagi live tentang 4 disiplin of eksekusi ya. Kenapa sih orang banyak gagal? Satu kan nggak punya goal. Kedua, tahu ada goal tapi nggak tahu caranya. Yang ketiga itu kita nggak ada ukurannya. Udah tahu ada goal tapi nggak pernah diukur. Yang keempat, nggak ada akuntabilitas, nggak ada tanggung jawabnya. Nah, saya bikin sistem yang namanya 4 disiplin of execution, terbalikannya. Jadi kalau mau sukses, Anda harus punya goal nomor 1. Yang kedua, tahu caranya. Yang ketiga, mesti tahu mengukurnya. Yang keempat, itu perlu di maintain. Supaya gampang ya, nanti Anda tanya ya. Yang gampang, misalnya saya nih, goal saya mau turunin berat badan. Menurunkan berat badan dari 88 ke 82 by Desember 2023. Ya, ada targetnya awalnya 88 ke 82. Kapan? 6 bulan akan datang. Jelas ya. Yang kedua, caranya gimana? 2A. Saya olahraga. Ya. Tapi karena saya usia 50-an, olahraga yang paling tepat bagi saya adalah jalan kaki. Jalan kaki 30 menit 5 kali seminggu, Senin sampai Jumat. Ya, perlu detail. Terus makan sayur. 2 aja kan, untuk supaya saya turun berat badannya, saya makan sayur katakan 3 kali seminggu. Oke. Senin, Rabu, Jumat target. Ya, udah dari 2 itu. Nah, yang ketiga itu saya balik dulu ya. Nah, yang ketiga itu kita bikin skor nih. Skornya kayak gini. Skornya, ya kan, siapa yang target? 88 ke 82, tarik kan, JP itu Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Ya kan, kalau kita dari cut off-nya di sini ya 85 gitu ya. Cut off-nya di situ. Di sini ya, tadi kita cut off-nya misalnya nih, tadi ya saya ulang ya. Bisa cut off-nya di sini, San ya. 85. Berarti kita punya waktu tinggal 6 bulan nih. Ya harus kerja keras untuk sampai 82. Ini kalau hijau artinya berhasil nih. Warna hijau.
84 sampai 81 keren. Berarti targetnya tercapai. Tapi kalau melanggar, banyak makan kambing, makan-makan jeroan, malah melonjak bahkan lewatin 85. Nah, ini gagal. Seperti itu. Ya, ini gampang skornya, tarik garis 88 ke 82. Kalau dia turun lebih bagus, kalau jelek naik. Dan inilah yang keempat penting, akuntabilitas Anda buka ya. Oke, thank you. Kita udah pasang target. Kalau 84, terima kasih, good job. Karena kan turun. Dan skornya bagus ya, hijau ya. Oke, berarti kita menang. Hijau. Kalau jelek gimana? Merah. Nah, balik lagi ke merah. Oh, kalau gitu gimana action plan-nya? Action plan-nya kita ubah. Yang tadi makannya 3 kali, sayur harus 5 kali. Nah, jadi berubah lagi, balik lagi ke sini. Ya kan, tindakannya kan apa? Tadi kan dietnya yang dari 3 kali jadi 5 kali. Seperti itu. Ya, kalau secara runtutnya seperti ini. Ya, tadi kan menurunkan berat badan, monitoring seperti ini. Justru kekuatan kita nanti adalah di sini nih. Apa di proses ya. Di proses bagaimana nih? Lihat centang-centang hijau itu arti centang-centang yang normal. Ketika di hari week kedua tuh ada yang bolong, kita langsung pertanyakan nih. Kalau coach gitu ya, ini ada apa nih? Jadi gitu. Dengan cepat kita bisa langsung jadi pemainnya begitu sih. Gitu. Ya. Jadi tanpa Ini, makan. iya. Kalau terlalu cepat nggak? Ya, jadi kebayang ya. Jadi kalau menurut Susan itu gimana? Sudah kebayang nggak apa 4 disiplin eksekusi? Ya, saya ulangin ya. 1, mesti punya goal. Udah tahu goal, terus tahu caranya. Saya mau turun berat badan, caranya gimana? Diet sama olahraga. Oke? Terus diukur. Pakai timbangan kalau perlu ya. Kalau beratnya timbang. Tiap bulan timbangnya. Tiap minggu prosesnya tadi kan. Ini Senin sampai Jumat rutin nggak nih? Karena disiplin. Oh, Senin bolong. Kenapa Senin? Kenapa Senin gagal? Kita tanya kan kalau coach gitu kan. Nah, cuma nanya. Enak kan? Jadi coach tuh enak. Hanya lihat oke, lu komitmennya berapa? Senin sampai Jumat begitu bolong, saya cuma nanya, kenapa Senin? Udah panjang cerita. Oh, enggak, iya karena gini sakit pinggang. Oh, kenapa? Oke. Terus mau apa yang mau Anda buat? Gitu kan? Asik ya. Ya kan? Ya udah Sabtu. Ya. Ini jangan terulang ya. Kenapa? Konsekuensinya apa kalau Senin kegiatan Senin jadi ganti Sabtu? Ya Sabtu saya nggak punya waktu keluarga. Nah, oke. Kalau sekarang ya karena konsekuensi ya udah sekarang apa tindakannya? Biasa ngomong sama istri, ya itu contoh doang. Ya, ini contoh sederhana bagaimana sebenarnya kan kita lihat ini cuma contoh turunin berat badan. Sedangkan dalam realita kita, hidup kita kan banyak tuh. Ya sengaja saya kasih contoh yang mudah. Ya kan tadi saya nyoba bicara omset apa tuh panjang ya. Nah, kalau boleh tahu sendiri, Susan ini usaha atau kerja? Usaha. Usaha ya. Kalau boleh tahu usahanya apa kalau boleh tahu? Ini kebetulan saya bisnis coach juga ya. Sekarang kita live. Tapi ini untuk umum aja ya, untuk edukasi ya. Saya tidak bermaksud untuk mau tahu apa enggak, ini cuma sebagai ilustrasi aja. Kalau itu pun kalau Anda nggak keberatan. Usahanya di bidang kecantikan. Oh, bidang kecantikan ya. Nah, kalau untuk kecantikan, katakan nih ya, kalau kita contohnya ya, Anda boleh catat, kalau satu goalnya, katakan tapi angka nih bebas ya, menaikkan omset dari 1 miliar ke 1,2 miliar by Desember 2023. Itu Anda mesti bikin formulasi seperti itu. Ya, menaikkan apa objeknya? Omset. Oke, dari mana? Dari berapa ke berapa? Dari 1 miliar ke 1,2 miliar gitu. Baik apa? By Desember 2023 misalnya gitu. Oke ya. Ingat ya, angka ini cuma sebagai contoh ya, bukan jadi angka yang ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Susan? Masuk akal nggak? Bisa nggak dipraktekin? Coba, kalau mau catat boleh. Ya, coba catat dulu, menaikkan omset dari 1M ke 1,2M. Angka tinggal Anda ganti ya dengan angka sendiri. Saya nggak minta itu. Cuman Anda bisa ganti. Menaikkan omset. Jadi ini penting garis tegasnya tadi supaya ya ya oke kalau gitu saya bikinin untuk Susan ya. Ini kebetulan kan Anda ya yang pertama. Saya balik dulu ya kamera bentar ya. Ya. Jadi ya kalau gitu kita ini ya rumus pertama adalah ya kan naik ya
naik omset, pakai bahasa yang gampang aja ya, naik omset, ya kan, ini naik omset dari, katakan saya contoh aja ya, contoh aja yang gampang ya, dari 200 juta misalnya, ini contoh, hasil akhirnya seperti apa? 250 juta, ya kan, by Desember 2023. Ya, jelas ya. Nah, nanti Anda langsung langkah ketiganya, sebenarnya saya lompat sedikit langkah 3, Anda bikin chart. Bikin chart di sini, ya. Ini katakan ini bulan Juni ya. Bulan Juli lah, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, ini katakan ini 1 M. Nah, target Anda di sini 1,2 M. Ya, Anda pasang tarik garis. Gitu. Nah, oke, sekarang saya mau nanya untuk Susan ya. Yang realistis ya, untuk naikin omset di Susani kan kecantikan ya. Itu yang mana yang paling ini? Kan kalau kita kan ada cross selling, ada upselling, ya kan? New customer. Strateginya bisa dipakai itu sih. Nah, saya nggak kalau Susan sendiri pilih mana kalau untuk naikin omset? New Kalau dipikir, customer, ini anggap nih live coaching ya. Ini live coaching nih, sekalian praktekin 4DX. new customer, New customer, naikin new customer ya. Oke. Selain new customer, kalau untuk existing customer pakai apa strateginya? Apakah upselling gitu misalnya, kalau upselling itu misalnya kayak chat time, Kak ini mau small, tambah 5.000 jadi medium mau nggak? Tambah 8.000 jadi large nih. Itu upselling. Beda orang. itu Ya, atau kita kombinasi misalnya. Misalnya kalau kecantikan misalnya eyelash misalnya mata ya sama. Oh, Kak ini kalau cuma sulam alis mau nggak ada paket ya sulam alis sama eyelash misalnya jadi berapa gitu. Ini contoh doang ya paketan. Jadi atau mungkin dia muka facial. Dari facial kita tawarkan. Facial juga ada tipe-tipe kan, kayak krimbat kan, ada krimbat buah-buahan, Rudi Suwarno gitu kan. Nah, itu salah satunya caranya gitu. Dua, pilih dua. Nah, kalau boleh pilih, Susan pilih pilih selain new customer, kalau yang existing strateginya apa? Satu aja. eh, mengadakan paket. Paket ya. Oke, ya udah paket. Berarti Anda nanti ngitungin tuh paket A ya, paket A. Katakan bikin ya kayak di mana tuh, kayak di Kentucky kan ada tuh paket A apa, paket B apa. Bikin berapa paket? Ya kan? Kan nanti kan bilang kok lebih murah paket ya daripada satu-satuan ya. Iya, kan namanya paket. Gitu kan. Nah, itu kalau Anda cak ya. Jadi ada cuma dua fokus itu. Katakan mulai habis coaching ini Anda bikin praktek. Nah, saya ingin dalamin untuk new customer. Kalau untuk new customer, strategi apa nih mau Anda pakai nih? Gimana? Untuk new customer. Attract-nya gimana? Attract dia datang ke toko tuh gimana? Atau ke tempat salon Anda gimana? Ya itu tadi dengan apa mengadakan promo. Nah, gini, kalau beda sekarang saya ingin sharing ya. Susan tahu nggak bedain antara marketing sama sales? Bedanya apa? Nggak tahu. Sampai sini kasih penjelasan. Bedanya marketing sama sales menurut Susan apa? Ya marketing massal itu ya seperti kita mengadakan promo, mengadakan Hmm, mm, diskon gitu. ya. Itu menurut Susan sales atau marketing? Eh 50-50 sih. 50-50 ya. Hmm. Kalau menurut kita sih itu sales. Karena kan kalau marketing itu lebih kepada banyak ya. Ini di luar topik ya. Ini kalau spesifik who-nya Susan tuh apa? Katakan perempuan. Usia berapa? Ya kan? Kemudian yang demografinya di mana? Ya katakan kalau Susan berdomisili di daerah mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Oke, berarti kan di daerah Pekanbaru, ya kan? Lebih lebih spesifik lagi, ya kan? Misalnya kalau itu tuh marketing. Kalau marketing itu gini loh, marketing itu bagaimana orang kenal salonnya Susan, gitu. Salon kecantikan Susan. Marketing ya.
bisa lewat namanya kan marketing. Marketing itu bisa lewat apa? Brosur. Jelas ya? Brosur. Clear ya, brosur. Kemudian jadi kalau marketing itu ada bagaimana sih menghadirkan orang datang ke situs kita, ke website kita atau ke tempat toko kita. Ya, yang saya Itu ya. bilang tadi kan berarti 50-50 sama dengan sales. Sales itu kan Beda. Sales itu menyampaikan sistem marketing kepada pelanggan. Eh yang makanya kita samain persepsi dulu ya. Kalau di kita ini, kalau sales itu bukan 50-50. Jadi dua tindakan yang berbeda. Kalau marketing itu tugasnya adalah menghadirkan orang ke toko. Gitu ya. Oke, sekarang gini deh supaya gampang. Katakan nih ada 10 orang datang ke salon kecantikannya Susan. Berapa sih orang yang deal? Hmm? Ya, 10 orang datang ke salon kecantikan Susan. Berapa orang sih yang benar-benar masuk ke perawatan? 80%. 80%, yes. Itu ukuran sales. Berarti ada 10 orang masuk, 8 jadi pelanggan. Yang dua itu mungkin tanya-tanya doang atau di survei. Betul ya? Hmm. Nah, 10 orang itu marketing tuh. Dari 10 orang 10 orang calon customer, 10 ternyata ya bersyukur ya 8 masuk. Itu tinggi banget loh. Berarti conversion rate-nya salesnya Anda nggak cara ngukurnya 80%. Hitungnya gimana coach? 10 orang datang berkunjung, 8 jadi customer. Jelas nggak sampai di sini? Ada atau mungkin tadi 50-50 itu bukan 50-50 ya. Menurut saya dua tindakan yang berbeda. Nah, Tapi kan saling ketergantungan. iya, tapi ketergantungan nanti gini. Urutan pertama kita cari marketing dulu. Cari orang-orang dulu dong. Kayak kita gini deh. Kita misalnya buka warung kopi kan. Ya kan? Kita datangkan orang dulu nih. Warung kopi misalnya. Kopi sama Ropita 20.000 misalnya. Paket. Hanya untuk bulan ini aja. Itu kan promosi kan ya. Selebaran apa gitu kan promosi gitu. Orang datang nih. Ya kan? Tadi sama hitungannya. 10 orang datang. 8 yang nongkrong istilahnya. Atau dia yang karena ke tempat, yang 5 nongkrong, yang 3 take away. Bisa. Tapi hitungannya 8. Artinya ada 10 orang, 8 transaksi. Berarti 8 per 10. Cara ngitung gitu. Gitu. Sampai sini jelas tentang sales and marketing? Ngebedainnya. Cara ngukurnya ya. Gini. Nah, kalau ngukur marketingnya gimana? Anda suka main Instagram nggak? Ya, Ada Instagramnya nggak? Salon ada, Susan. ada, Ah, ada ya? Ada. ada, Ada Facebooknya nggak? ada. Nah, kalau ada Facebook, nah di situ misalnya Anda keluarkan uang untuk Facebook Ads. Ya, katakan 1 juta sebulan. Instagram Ads 1 juta sebulan. 2 juta lah ya. Ternyata followernya nambah nih. Ya kan nambah. Katakan dari 500 jadi 800 misalnya. Dengan uang 2 juta tadi. Separuh di Instagram, separuh di Facebook. Pertanyaannya, dari 800 orang itu berapa persen yang masuk? Yang datang dan kunjungan. Katakan dari 800 orang itu tadi cuma masuknya eh, berapa gitu. Tinggal dibagi. Ya kan? Jadi biaya biaya mendatangkan new customer berapa? Anda hitung. Misalnya gini, Anda bayar 2 juta, ya kan? Jangan apa 100 ya, 100 dari Instagram, 100 dari Facebook, ya kan? Hmm. Anggap nih gampangnya 200. 200 yang jadi pelanggan Anda 20, berarti 10%. Hmm. Apa dari hitungannya gitu. Nah, kalau cuma 10% nanti hitung. Saya bayar 2 juta, dapat pelanggannya berapa? Untung nggak? Gitu cara ngitungnya. Ini saya nih ada hitung ya cara gitu. Nah, kalau di sales tadi, strateginya kan Anda dapat tuh 8 per 10. Kan udah jadi pelanggan. Katakan rata-rata apa nih yang sering ambil? Susan, kalau kecantikan apa? Facial atau apa? Rata-rata. Ya, treatment, iya, treatment. Treatment ya facial. Nah, ada nggak temennya? Kalau facial tuh tadi ditambahin atau tadi kan kayak kerimat tuh yang buah-buahan jadi yang lebih apa merek yang lebih ini yang mungkin facial juga sama ada yang reguler ada yang premium ya kan dengan
hasil lebih bagus. Nah, itu namanya upselling atau dinaikkan. Selain facial, mau nggak ada perawatan lain seperti itu. Oke, seperti itu. Iya sih. Oke, mm-mm. Iya. Jadi gimana, Susan? Maaf, ini jaringannya agak apa? Jaringannya Iya, agak iya, putus. nggak apa. Mm-mm. Nggak apa-apa. Oke ya, paling nggak nanti ya namanya live ini. Apakah cukup membantu? Ada lagi yang perlu saya jelaskan? Karena ini ya sesi Cukup. seperti itu. Oke. Thank you penjelasannya, Pak Ada Fon. lagi nggak yang mau tanyakan? Ya, jadi gini, ya kalau tadi Susan mau naikin omset, ya kan, nanti saya angka tinggal diganti, karena kan sekali lagi ini live, saya tahu, karena kan nggak, ini kan privacy ya, biasanya saya coachingnya tuh pribadi ya kan nggak bisa di live ini, seperti kan, tapi yang penting nangkep poinnya, angka-angkanya, ya kan, apa bedanya marketing, apa bedanya sales, ya kan, kalau marketing itu sekali lagi saya jelasin untuk semua nih ya, kalau Anda Instagram punya follower 100 misalnya, nambah follower 100, bayar 1 juta, ya kan, Anda hitung aja bagi 1 juta apa 100. Berarti mendatangkan satu pelanggan biayanya tuh 10.000. Seperti itu. Dari 10.000 ini per orang ternyata dari 100 yang follower saya ternyata 10 aja jadi pelanggan loh. Rata-rata kan hitung 10 jadi follower dan belanja. Katakan facial 100.000 misalnya. Hitung lagi. Ini untung masih break even point nggak, masih untung nggak? Kalau untung ya tetap pertahankan sebulan 1 juta. Cuman Anda harus belajar lebih tajam. Kalau katakan di Pekanbaru nih, oh di daerah sini Anda ganti daerahnya, coba-coba ya kan, coba sampai ketemu titik di mana, atau Instagramnya kita coba stop, coba Anda ganti namanya pakai ini aja, pakai iklan apa, pakai brosur, ditambahin lagi itu voucher diskon, lebih enak lagi. Dia sebar brosur, cetak, katakan berapa, habis 5 juta dapat 1 rim 500, harga produk 10.000, sampai Anda bilang potongan diskon misalnya. Anda gunting, ada potongan ini, Anda dapat diskon 20% misalnya. Itu lebih efektif mana? Masa Instagram atau brosur? Tapi brosur yang sudah Anda perbaikin. Itu tips sih dari kita ya. Itu untuk marketing. Kalau untuk sales, berarti kan dia udah di dalam, udah habis perawatan. Ya kan nanggung gitu orang bilang. Kan kayak ada orang bilang tuh operasi mata satu ya. Kan sepasang 30 juta, dia pinter. Ya kan. Oke, operasi satu. Ya, satu. eh, Gratis diskon 5 juta. Dia cuma 10 juta. Satu mata kan. Begitu pas mata selesai, enak nggak? Terang nih. Satu lagi tanggungnya. Ya kalau satu kan nggak bisa 10, 15 deh. Akhirnya 25 jadi tuh. Ya gitu, banyak banyak trik ya. Artinya apa? Mau nggak mau orang kan, masa iya sih cuman sebelah yang terang, kiri nggak terang. Akhirnya dua-duanya gitu kan. Sama kayak Anda coba terapin. Facial nih gue udah cakep nih. Oh mungkin mani-pedinya, medicure pedicure. Kak mau nggak sekalian? Ya kan kerja promo nih. Mungkin ada punya tadi kan new customer akan new product misalnya, new service, mani-pedi gitu ya. Ya kan? Udah bisa dipaketin, dibundling. Ya kan sama ya kan, kalau di mana-mana kan gitu kan, buy two get one free apa. Nah, itu strateginya sih. Oke, sampai sini Susan ada yang mau tanyakan lagi? Itu marketing sales, emang di mana ujungnya ya marketing sales ya. Problem ya di situ. Oke, Ada? thank you Oke, thank you. Kalau nggak, thank you banget. Ya, oke, karena paling tidak ya. untuk topik ini cukup, bahkan lebih ya. Nggak apa-apa ya kita live coaching ya, tapi sekali lagi ini kita bicaranya secara masih umum ya, tidak begitu detail karena memang kita menjaga kerahasiaan ya. Klien kita juga level ini kan kita live. Thank you banget ya. Kita juga mau kalau gitu, saya Surya, Coach Surya akan mengakhiri siaran live ini. Thank you untuk Susan untuk informasinya dan real time kita ngobrol-ngobrol. Ya kalau kalau kurang apa nanti live juga saya coba akan saya edit, saya akan bagikan, tapi saya tetap jaga kerahasiaannya hanya untuk edukasi.